Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masuk surat Al-Hajj. Ya, masih surat Al-Hajj di ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin. Qul, katakanlah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Jadi ini panggilan bukan untuk satu kaum. Kalau nabi-nabi yang lain, ya qaumi, wahai kaumku, wahai wargaku. Sedangkan Rasulullah untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, innama, bahwasanya ana, aku Rasulullah, lakum, untuk kalian, nadhirun mubin, ya, sebagai pembawa peringatan yang nyata. Jadi ini menunjukkan bahwa ada tugas utama kehadiran Rasulullah SAW kepada umat manusia, yaitu adalah sebagai pemberi peringatan. Nadhirun mubin. Jadi kehadiran Rasulullah itu adalah kabar gembira sekaligus juga kabar peringatan. Nah, kita melihat Rasulullah secara seimbang, ya. Jadi ada sisi kita bahagia atau ada juga sisi kita juga harus waspada, ya. Karena kehidupan ini memang harus kita waspadai. Innamal hayatid dunya la'ibun wa lahun wa ladzul akhiratu hiyal hayawan. Jadi dunia ini tempat bermain-main, ya, tetapi sesungguhnya kehidupan ini adalah akhirat. Dan Rasulullah hadir untuk memberikan peringatan untuk kita semuanya agar kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki saat ini, apa yang Allah berikan kesempatan kepada kita saat ini. Ketika Rasulullah itu menyampaikan bahwa aku adalah pemberi peringatan, nah di sini ada dua respon. Ya. Respon pertama, alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi respon pertama adalah orang langsung beriman dan beramal soleh. Gitu. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh itu merespon dengan berbagai macam petunjuk Rasulullah tadi. Gitu. Langsung imani, percaya saja. Gitu. Percaya saja apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan adanya surga, percaya saja. Rasul menyampaikan adanya neraka, percaya saja, gitu. Nah, karena kita juga nggak bisa membuktikannya. Bagaimana adanya surga, bagaimana adanya neraka, nggak bisa. Gitu. Udah percaya saja, beriman aja kepada Allah. Bapak Ibu, konten ini agak dalam nih. Jadi di dalam dunia ilmu filsafat, gitu ya, itu orang mencari kebenaran itu ada 3 level. Yang level pertama itu adalah orang yang selalu harus membawa bukti, gitu, atau istilahnya itu empirisme. Jadi dikatakan benar ayat pamit tos katingali, kita baru harus benar. Nah, ada yang gitu ya, gitu. Ayat tadi katingali itu, gitu. Ayat itu buktinya. Nah, itu orang dikatakan benar jika ada buktinya, gitu. Tapi ternyata pembuktian itu level 1, level dasar, gitu kan. Nah, ketika ada pertanyaan misalnya begini, apakah ada yang menciptakan alam ini? Menurut orang yang empirisme, orang yang suka bukti, buktikan dulu ada nggak, gitu kan.
kesehatan bagi mereka, gitu ya. Nah, mereka tidak mudah percaya, gitu. Nah, ini kendalanya bagi orang yang apa namanya empirisme atau orang yang suka bukti itu, misal gini, 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2, gampang nih, gampang. Tapi bagi orang yang empirisme, buktikan dulu. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu harus dibuktikan, gitu ya. Misalnya gini, 1 mobil ditambah 1 mobil sama dengan 2 mobil, kan sederhana cara berpikir itu. Tapi bagi mereka susah, nggak bisa. Kudu dibuktikan. Kudu 2 mobil lah, kudu beli lah. Untuk membuktikan ini harus modal besar kan gitu. Repot. Kalau kebenaran tuh harus pakai bukti, gitu kan, empirisme. Nah, orang yang berpikir tingkat dasar ini itu adalah Bani Israel. Segala kudu dibuktikan. Wahai Musa, kami tidak akan beriman. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Gitu. Musa, kami mah tidak akan beriman kepada Allah sampai kami melihat Allah secara nyata. Gitu. Mun katingali aya Allah baru kami beriman. Nah, itu orang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu apa? Dia tuh soal tingkat kecerdasannya tingkat basic, tingkat dasar mukul gitu. Jadi untuk membuktikan itu adalah tingkat dasar. Ada yang tingkat kedua mah tidak harus dibuktikan, yang penting masuk akal, gitu kan? Nah, yang penting masuk akal. Tadi 1 tambah 1 sama dengan 2, masuk akal kan? Apakah harus dibuktikan? Nggak harus, kan gitu. Jadi orang yang level 2 itu tidak membutuhkan bukti, gitu. Nah, itu disebut dengan orang-orang yang rasional. Jadi ada cara berpikir empirisme, yaitu cara berpikir pembuktian. Ada yang berpikir no penting logik masuk akal. Nah, itu orang rasional. Nah, orang-orang rasional ini, gitu, itu juga diuji. Ya, diuji dengan sesuatu yang lebih besar. Siapakah yang menciptakan alam ini? Nah, bagi orang yang rasional, dia akan berpikir pasti ada yang menciptakannya dan yang mungkin tiba-tiba. Jadi ada orang ateis, dia orangnya rasional, tapi dia nggak percaya Tuhan, gitu. Katakanlah dia ke ke sebuah daerah, di sana ada Abu Hanifah, gitu. Nah, Abu Hanifah itu ulama-ulama di sana didebat sama dia, ya, sama orang Yunani, katanya. Dia ceritanya orang Yunani datang ke Madinah, begitu ya. Kemudian mereka dia mendebat, gitu. Mendebat apakah bisa membuktikan adanya Tuhan. Kan, saya nggak percaya adanya Tuhan, gitu. Dan dia nggak butuh dalil, jangan pakai dalil, gitu kan, jangan pakai ayat-ayat Al-Quran, gitu. Pakai logika saja, gitu. Nah, suatu ketika Abu Hanifah, semua ulama nggak bisa menjawabnya, gitu kan. Ya, ulama ya ngutip Al-Quran, ngutip hadis, kan gitu ya. Tapi Abu Hanifah ini itu adalah imam mazhab yang jarang mengutip dalil, gitu. Nah, tiba-tiba beliau ini, wahai orang Yunani, gitu, kita debat, saya sanggup mendebat Anda, tapi waktunya besok. Kalau sekarang nggak bisa, waktunya besok. Oke, waktu besok jam berapa? Kalau jam dulu nggak ada jamnya, kan gitu. Pokoknya ya siang lah, gitu kan. Jadi pagi menjelang siang, kan gitu. Nanti tunggu saja saya datang. Sampai saya datang, pasti saya datang, gitu kan. Gitu. Jangan kamu pulang, gitu. Pasti saya datang. Gitu. Tunggu. Tapi semua warga minta dihadirkan. Jadi biar debatnya seru, gitu kan. Kalau debat hanya para ulama saja, dengan Anda, gitu ya, terbatas, gitu. Akhirnya semua warga dihadirkan. Semua warga dihadirkan. Besoknya itu warga datang. Kemudian si ateis yang rasional juga datang. Abu Hanifah belum datang juga. Datang sore.
Bayang kan, nunggu pagi, pulang sore, bosan tuh, bosan, gitu kan, kumaha itu debat gitu kan, tapi malah nggak datang. Terus dibilang apa? Tuh si Hanifah mah bohong, gitu. Rek ngajak debat malah tuh datang, dianggap bohong, gitu kan. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Begitu sore datang, gitu kan, dia tergopoh-gopoh datang. Mohon maaf seluruh warga semuanya, mohon maaf para ulama semuanya, mohon maaf wahai yang dari nanti gitu. Saya terlambat datang. Gitu. Karena apa? Karena perjalanannya saya jauh sekali. Gitu. Memang beliau bukan ahli Madinah, gitu kan. Jadi saya perjalanan jauh sekali. Dan kebetulan gitu kan, di perjalanan itu tidak ada perahu. Gitu. Saya tungguin di sungai gitu kan sampai ke sini tidak ada perahu yang datang. Tapi anehnya ada kejadian aneh. Kejadiannya apa? Karena saking saya nunggu lama, ada pohon yang tiba-tiba jatuh. Mungkin pohon ini kasihan sama saya. Dia tiba-tiba jatuh, pohonnya gede. Udah itu dia membelah dirinya. Pohon ini udah membelah diri. Kemudian pohon itu apa? Membelah diri jadi kayu-kayu gitu. Jadi rapi kayunya. Kemudian kayu itu merapikan diri menjadi perahu. Gitu. Dan jadi perahu yang bagus. Tidak ada yang bocor. Tiba-tiba sih tadi perahu itu berjalan sendiri sampai ke sungai. Gitu kan, ke pinggir sungai. Kemudian Abu Hanifah baru naik ke perahu itu. Dan kemudian dia berjalanlah ke sini, gitu sampai, gitu kan. Dan mohon maaf saya jadi terlambat di sore hari. Apa kata si apa namanya? Ateis tadi. Abu Hanifah, kamu bercerita berkhayal, itu bohong katanya. Nggak mungkin ada pohon tumbang sendiri, membelah dirinya sendiri, kemudian jadi perahu yang bagus tanpa bocor, dia berjalan sendiri. Gitu, nggak mungkin, nggak logis. Gitu, pasti ada yang membuatnya. Gitu, nggak mungkin dia membuat sendiri. Gitu. Kata Abu Hanifah apa? Nah, itulah jawabannya. Pertanyaan kamu kemarin itulah jawabannya. Apakah alam semesta yang sehebat ini, ada udaranya, ada pohonnya, ada ikan-ikannya, ada segala rupa, itu dia membuat dirinya sendiri? Enggak mungkin. Pasti ada yang membuat, ada yang menciptakannya. Gitu. Kalau tidak ada yang menciptakannya, berarti kamu yang bohong. Nah, gitu. Diwalikan sama Abu Hanifah. Gitu. Jadi ya ini orang berpikir rasional, dijawab sama rasional lagi, masuk akal. Ada yang menciptakannya. Oh iya pasti, masuk logis, gitu, logis, dia bisa terima. Tapi pertanyaannya di level yang agak tinggi, orang rasional agak susah menjawabnya. Pertanyaannya adalah siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Siapa namanya? Nggak bisa. Orang rasional masuk akal tapi nggak tahu, nggak kenal siapa namanya, sehingga mereka mengira-ngira, oh ada namanya energi, ada zat yang luar biasa besar, tapi dia berubah bentuk. Energi ini sifatnya tidak bisa dimusnahkan, tetapi berubah bentuk. Nah itu dalam ilmu fisika begitu. Nah kemudian namanya siapa? Nggak tahu. Akhirnya orang rasional tadi itu berkhayal kan gitu. Ada dewa ini, dewa itu, dewa yang air, dewa hujan, dewa angin. Dia berkhayal seperti itu, gitu kan. Ada bintang ini, bintang itu, itulah para penciptanya, kan gitu ya. Berkhayal juga, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, jika cara berpikir itu dibiarkan, bakal tersesat nggak? Bakal tersesat, ya. Manusia bingung gitu mencari-cari siapa Tuhannya. Gitu. Pasti ada yang menciptakan tapi nggak kenal siapa namanya, kan gitu. Pasti tersesat. Allah tidak mungkin membiarkan manusia tersesat. Maka oleh karena itu Allah utuslah para rasul, para nabi, gitu. Nah,
Jadi ada level yang ketiga untuk kita bisa mengenal kebenaran itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita diperkenalkan, diturunkan wahyu, diberikan informasi. Nah, jadi informasi itulah kebenaran juga, ya. Jadi berpikir empirisme bisa benar, tapi sangat terbatas, ya. Rasionalisme bisa benar, tapi ada keterbatasan. Tapi sifatnya wahyu, informasi itu kebenarannya mutlak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah kalian ragu. Nah, inilah wahyu, gitu. Dan inilah Allah tegaskan, qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian. Nah, itu wahyu dari Allah, gitu. Menegaskan sejatinya saya Nabi Muhammad ini gitu hadir, gitu kan, untuk apa? Oh, ternyata untuk memberikan kabar peringatan, ingatkan, gitu, bahwa ada yang menciptakan alam ini, dan siapakah namanya? Allah. Innani Allah la ilaha illa ana, kata Allah, gitu. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, gitu. Jadi kebenaran yang wahyu itu sudah pasti mutlak benarnya, gitu ya. Jadi sudah percaya saja. Makanya kalimatnya setelah Rasulullah itu mendeklar dirinya sebagai nadhirun mubin, gitu kan, pembawa peringatan, gitu kan. Falladzina amanu wa 'amilus sholihat. Udah beriman aja dan beramal soleh, gitu kan. Nah, kalau kita beriman dan beramal soleh, apa yang terjadi? Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi dia itu adalah ampunan dan juga rezeki yang mulia. Nah, itu kaitannya dengan rezeki memang, gitu ya. Gitu. Sudahlah dapat ampunan, juga dapat rezeki, ya. Maghfiratun wa rizqun karim, dan rezekinya enggak nanggung, sangat mulia sekali. Udah beriman aja sama Allah, udah beramal soleh aja, gitu kan, gitu. Nah, ini ikuti aja apa yang dipraktekkan Rasulullah, pasti kok ada rezekinya, kan, gitu. Rasulullah SAW itu bisnisnya itu kan usianya 12 tahun sampai usia 37 tahun. Jadi Nabi usia 40 tahun udah nggak dagang. Tapi rezekinya dari mana tuh? Kan, gitu. Dengan beban dakwah yang luar biasa besarnya, perang terus-terusan, istrinya juga banyak, keluarganya juga besar, gitu. Tapi dari mana rezekinya? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Nah, jadi udah percaya aja, pasti Allah akan memberikan rezeki. Tapi rezekinya adalah min haitsu la yahtasib, dari yang tak terduga. Walladzina sa'au fi ayatina. Nah, ini ayat 51. Tapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami. Nah, jadi ada dua jenis. Yang satu beriman dan beramal soleh, yang satunya lagi itu menentang ayat-ayat Allah, menentang informasi yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Walladzina sa'au bi ayatina mu'ajizina, gitu. Dan mereka itu berusaha untuk menentang kami dalam rangka apa? Melemahkan kita, ya, melemahkan orang-orang yang beriman tadi, gitu kan. Udah, kamu percaya sama Muhammad mah, gitu kan. Oh, kita mah, gitu. Nah, itu. Nah, ada orang-orang menentang seperti itu. Ulaika ashabul jahil, gitu. Mereka adalah penduduk neraka jahil, gitu ya. Nah, di sini ada dua jenis, ya, respon terhadap seruan Rasulullah SAW. Maka kita pilih mana nih? Nah, gitu. Kita kelompoknya orang beriman beramal soleh, ataukah orang yang menentang dan melemahkan ayat-ayat tadi, gitu. Nah, pilihlah jadi orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Nah, dan kami tidaklah mengutus, ya, sebelum Rasul, gitu. Mir rasulin, dari utusan-utusannya Allah ini, gitu. Wala nabiyyin, dari kalangan Rasul dan kalangan Nabi, gitu.
illa idza tamanna gitu. Nah, jika dia itu tamanna gitu, berangan-angan gitu, alqas syaitanu fi umniyati, maka setan akan masuk ke angan-angan itu. Nah, ini hati-hati ya. Jadi seluruh nabi dan seluruh rasul itu dikasih peringatan, hati-hati dengan angan-angan gitu. Kenapa? Karena angan-angan itu setan bisa masuk gitu. Angan-angan ya. Maka angan-angan apa yang dibolehkan? Yang dibolehkan itu bukan berangan-angan, tapi bercita-cita gitu. Cita-cita itu ada tekadnya. Kalau angan-angan mah ngelamun ya. Angan-angan ngelamun itu berangan-angan, tapi nggak punya impian, nggak punya cita-cita gitu. Makanya gini, para ulama itu sampai mengatakan ada levelnya manusia itu. Dari sekian banyak manusia, banyak di antara mereka yang berangan-angan, bertamanni, gitu, berangan-angan. Dari yang berangan-angan itu, sedikit dari mereka itu yang berkhayal, apalagi itu, gitu ya, yang memvisualisasikan, menggambarkan, gitu kan, menghayalkan dari angan-angan, ya, angan-angan mah, ya, ngawalan gitu ya. Gitu, itu kemudian memimpikan saya pengen punya rumah bentuknya seperti ini, kayak gini, lantainya segini dan sebagainya, kan gitu ya. Nah, dulu saya waktu masih dosen gitu ya, gajian ya sekitar itu lah gitu ya, 300.000 gitu ya, sebulan kebayang ya gitu di Jakarta. Ada permintaan ngajar apa namanya, di rumah mewah gitu di Pondok Indah gitu kan, ngajar apa namanya, murid ya, belajar Al-Quran, hanya mengenalkan Al-Quran saja, huruf hijaiyah minimalnya gitu kan. Karena ini anaknya belum dididik, saya ngajar lah ya, seminggu sekali gitu, seminggu sekali, dan setiap itu dikasih gitu kan, ya nggak banyak-banyak gitu, tapi untuk cukup bensin doang gitu, untuk pulang, untuk makan bingung deh gitu kan. Cuman di sana saya berkhayal, bercita-cita, memvisualisasikan gitu kan, ini pembantunya WA5 mobilnya pembalap, saya bermimpi aja gitu kan, mudah-mudahan saya juga punya pembantu banyak gitu kan, punya mobil banyak gitu. Dengan izin Allah kecapean juga gitu, sempat gitu ya punya pembantu banyak, yang gaji satu pembantunya itu 4 juta dulu ya gitu, waktu zaman Indonesia masih baik-baik saja gitu. Nah, jadi ini pentingnya itu berkhayal, udah bermimpi aja dulu gitu kan, mau ada yang bagus mimpi, anggap aja itu punya kita gitu, miliki punya kita gitu. Biar Allah yang mewujudkan. Bagaimana? Kita nggak usah mewujudkan, itu biar Allah aja gitu. Jalan aja hidup ini gitu kan gitu. Nah, yang penting ikuti tadi Al-Quran dan Sunnahnya, diikuti, percaya Rasulullah aja gitu, ikuti, jalani gitu kan. Nah, nanti akan ketemu sendiri gitu jalannya ya. Nah, jadi ada yang berkhayal, dari sedikit berkhayal gitu, itu sedikit yang beramal. Beramal itu apa? Ya, dia ada apa namanya, tadi ya, sama beramal itu adalah tamanni ya. Tamanni itu berangan-angan, kemudian berkhayal itu adalah memvisualisasikan. Yang memvisualisasikan itu dari sedikit yang memvisualisasikan atau berkhayal tadi, yang memimpikan tadi, itu sedikit mereka yang berazam, yang bertekad. Jadi kalau sudah punya impian dan cita-cita, taruh di hati kita, punya tekad. Gitu. Ini cara-caranya untuk mewujudkan impian tadi. Tekadkan aja, saya bisa. Gitu. Ini bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan keluarga. Itu tekadkan. Nah, dari sedikit orang yang berazam, gitu, yang bertekad tadi, sedikit mereka yang beramal. Nah, apa bedanya antara amal sama amal? Beda. Amal pakai hamzah, artinya adalah tadi tamanni, berangan-angan. Sedangkan amal itu bekerja. Dari sedikit yang bertekad,
sangat sedikit yang bekerja, gitu. Ada tekad mah, kan tegawe, nggak boleh deh, gitu kan. Punya tekad tapi nggak ada kerjanya, gitu kan. Nah ini dari yang sedikit yang beramal, sedikit lagi dari mereka itu adalah yang berjihad, yang sungguh-sungguh berjuang. Ada yang kerja sih, cuman yang sungguh-sungguh sedikit itu berjihad. Dari sedikit yang berjihad, nah inilah puncaknya. Lebih sedikit lagi mereka yang berjihad bil manhaj, gitu. Yang berjuang dengan strategi, itu sedikit lagi, gitu. Nah makanya di sini Allah Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus. Allah tuh mencintai orang yang berperang di jalannya, tetapi mereka dengan berorganisasi, ya, berbaris rapi seperti barisan yang bangunan yang kokoh, dan gitu ya. Nah ini sangat luar biasa ya, pergerakan yang ada di Palestina ini sangat luar biasa besarnya, impactnya, dampaknya juga luar biasa besar, gitu, sampai menggoncangkan seluruh dunia di Eropa ataupun di Indonesia, gitu, sehingga kemudian sekarang dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dulunya sebagai negara, tapi di momen reformasi kemarin itu nama Palestina dicoret dari dunia, gitu, sehingga itu hanya Israel. Gitu. Nah sekarang udah mulai berkibar lagi bendera ini, gitu ya. Nah ini pentingnya berjihad bil manhaj, ya. Jadi ini penting ya, sekali lagi ya, mari kita beriman aja kepada Allah, beramal soleh totalitas yang ekstrim, yang banyak tilawahnya, banyak amal solehnya, insya Allah Allah akan berikan jalannya, ya. Saya mohon maaf atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.